Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran tematik. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki tema 6 ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar subtema 1 dan sekarang kita memasuki subtema 2. Tema 6 masih tentang panas dan perpindahannya, sementara di subtema 2 kita akan belajar mengenai perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kita akan langsung belajar dari pembelajaran 1 sampai dengan 6 pada hari ini. Untuk tugas-tugasnya, kalian boleh mengerjakannya langsung satu hari ini ataupun dicicil sampai nanti hari Jumat ya. Tergantung kemampuan kalian, kesanggupan kalian dalam pengerjaannya. Nah, langsung saja ini untuk kompetensi dasarnya. Nah, silahkan untuk adanya bisa kalian baca sendiri ya. Bisa kalian pause. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan membaca yang ada di halaman 69. Kalian juga bisa sambil membuka buku kalian ya, jika tulisan di teks ini terlalu kecil. Kita baca bersama atau kalian simak, boleh. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, kalian pernah berpikir tidak kenapa ketika kalian memasak atau orang tua kalian memasak, itu sayurannya atau masakannya bisa matang? Nah, di sini kita akan belajar ya mengapa hal itu bisa terjadi. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Tuh, tadi kenapa sayuran atau masakan itu bisa panas? Karena panasnya itu berasal dari api. Api itu mengantarkan panas berpindah ke panci atau wajan, lalu panas dari wajan itu akan berpindah ke air. Nah, dari situ air memindahkan panasnya kepada masakan yang kalian masak. Nah, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Sementara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, di sini ini baru pembukanya ya. Kita ingat dulu di sini ada 3 cara perpindahan panas, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3 cara itu. Untuk lebih jelasnya akan Ibu bahas pada slide berikutnya ya di video ini. Nah, silakan ini untuk latihan halaman 71-nya. Kalian diminta untuk menuliskan hal-hal penting yang ada pada setiap paragraf yang barusan Ibu bacakan. Nah, silakan ini hal-hal pentingnya. Kalian tinggal menyalinnya saja ya. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa pause dulu tadi. Nah, untuk bagian ini silakan bisa kalian pause dulu videonya lalu kalian salin. Itu ya. Nah, halaman 71 juga silakan yang ini kalian kerjakan. Tuh, silakan kalian koreksi jika kalian merasa ada yang salah atau keliru, kalian bisa konfirmasi kepada wali kelas masing-masing. Kalau menurut kalian sudah benar, silahkan ini disalin ya. Kegiatan menyalin ini selain untuk melatih motorik kalian, melatih tangannya untuk kembali terbiasa menulis, juga ini sebagai sarana untuk kalian mengingat.
Karena kalian di sini membaca, kalian juga menulisnya, insya Allah dengan 2 langkah ini kalian bisa lebih mudah untuk mengingat materinya. Nah, ini masih di lanjutan halaman 71. Nah, akan lebih mudah kalau kalian mengerjakannya sambil membuka buku paket juga ya. Silahkan, ini bisa di-pause juga, dihentikan dulu videonya ketika kalian mau menulis. Nih, halaman 72 juga latihan. Silahkan bisa di-pause, lalu kalian lanjutkan untuk menulis. Kalau sudah selesai, kalian bisa lanjutkan lagi videonya. Nah, kembali kegiatan membaca di halaman 73. Judulnya yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Jadi, panasnya saja yang berpindah, zatnya itu tidak berpindah, zat perantaranya itu tidak berpindah seperti tadi. Api memanaskan panci atau wajan. Di situ panas dari apinya itu berpindah ke wajan, tetapi tidak ada zat yang berpindah. Selanjutnya, agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita upamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Tuh, lihat di sini, ini sebagai perumpamaannya. Di sini bukunya itu dianggap sebagai kalor atau panas, sementara orang-orangnya ini adalah zat pengantar panasnya. Di sini ketika kalian mengestafetkan bukunya saja yang berpindah atau kalornya saja yang berpindah, sementara orang-orangnya di sini sebagai zat perantaranya itu tidak berpindah. Nah, seperti inilah perpindahan kalor atau panas melalui konduksi. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Nah, peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Tadi ya ada beberapa contohnya. Ketika kalian mengaduk air panas di gelas dengan menggunakan sendok yang tadinya tidak panas lama-lama akan menjadi panas. Kan kalian tidak melihat apa yang berpindah pada sendok sehingga sendoknya menjadi panas. Tidak ada zat yang berpindahnya kan, tetapi sendoknya tetap terasa panas di ujung tangan kalian. Begitupun spatula yang disimpan di atas wajan, awalnya hanya wajannya atau masakannya yang panas, lama-lama spatula yang kalian pegang pun terasa panas. Walaupun tidak ada zat yang memindahkan kalornya, tetap saja ujung spatula yang kalian pegang itu akan terasa panas. Nah, disitulah terjadinya peristiwa konduksi. Jadi tidak ada zat yang berpindah ya. Nih contohnya. Silahkan kalian bisa lihat di buku juga di halaman 76. Ini sebagai contoh peristiwa konduksi. Ya, ketika kita menyimpan sendok di dalam air panas. Kalian silahkan bisa mencobanya untuk membuktikannya. Di situ airnya itu kan tidak berpindah di sini. Nih, di sini panasnya itu kan berasal dari air.
airnya tidak berpindah ke ujung sendok, tetapi panasnya tetap terasa ke sini. Jadi hanya panasnya saja yang berpindah, kalornya saja yang berpindah. Sementara air yang merupakan zat yang panasnya ini dia tidak ikut berpindah. Ini yang disebut konduksi. Nah, selanjutnya kembali membaca di halaman 80. Judulnya perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, ini secara konveksi, yaitu cara yang kedua ya. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, ini merupakan kebalikan dari konduksi ya. Kalau konduksi tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya, sementara konveksi ini disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Tuh contohnya, kalau tadi bukunya itu diestafetkan sehingga perantaranya orang-orangnya itu tidak ikut berpindah, kalau pada peristiwa konveksi ini orang-orangnya sebagai perantaranya dia ikut berpindah. Jadi bukan hanya kalornya saja yang berpindah, bukan hanya panasnya saja yang berpindah, tetapi zat perantaranya juga ikut berpindah. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebut air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Ini perumpamaannya seperti ini ya. Nah, di sini ya, ketika malam hari udara di darat dan udara di laut dia akan saling bergantian. Di sini udara di laut itu akan lebih cepat panas, sementara di darat itu lebih dingin suhunya. Nah, udara di atas lautan itu akan naik ke atas karena dia suhunya panas. Nah, di sini ada kekosongan udara kan. Nah, udara dari pantai yang dingin, yang lebih dingin tadi, dia akan bergerak ke atas laut. Karena tadi udara yang di atas lautnya sudah naik ke atas. Dari darat berpindah ke laut dan tadi yang dari laut berpindah ke atas, berputar. Nah, sehingga udara ini akan menggerakkan air laut menuju ke tengah lautan. Nah, itulah yang menyebabkan nelayan pergi berlayar di malam hari. Nah, sementara pada siang harinya terjadi sebaliknya, udara di pantai itu lebih panas sehingga udara yang akan di pantai itu naik ke atas. Nah, udara di laut yang lebih dingin, dia akan bergerak ke pantai. Nah, pergerakan udara dari laut ke pantai itu menyebabkan air laut pun ikut bergerak menuju ke pantai. Nah, saat itulah waktu yang digunakan untuk nelayan tadi kembali lagi ke pantai. Nah, seperti itu ya. Nah, pada peristiwa cerobong asap dan ventilasi juga seperti itu, karena udara yang lebih panas itu akan cenderung bergerak ke atas. Nah, selanjutnya di halaman 81, kalian diminta untuk menuliskan hal yang pentingnya. Di sini sudah Ibu
berikan jawabannya. Kalian tinggal menyalin sebagai sarana untuk mengingat materi tadi ya. Nah, begitupun lanjutannya di halaman 82. Di sini ada diagram. Silahkan. Nah, untuk yang ini kenapa dikosongkan? Karena ini sudah ada di sini ya. Sehingga yang ini dikosongkan. Karena itu sama. Selanjutnya sama di halaman 82 juga. Silahkan kalian tinggal menyalin kesimpulannya ya. Nah, di sini untuk peristiwa konveksi bisa dibuktikan dengan proses mencelupkan es ke dalam air panas. Nah, nanti di situ kalian bisa lihat bahwa air panas itu akan bergerak ke atas, sementara esnya nanti akan mencair diakibatkan oleh air yang tadi panas. Nah, ketika kalian melakukan percobaan ini, kalian akan melihat pergerakan dari airnya. Air panas itu akan bergerak ke atas. Lalu di sini di halaman 92 kita lanjutkan ya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo yang berarti paus. Teriakan itu merupakan para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Nah, dari teks tadi, kalian diminta untuk meringkas teks penjelasan. Nah, untuk meringkas teks penjelasan, langkah-langkahnya pertama, kita baca kembali teks penjelasan, lalu kedua tentukan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Setelah itu, pokok pikiran tadi dituliskan, lalu digabungkan menjadi satu paragraf yang baru. Nah, paragraf baru itulah yang dimaksud dengan ringkasan. Nah, tadi di Lamalera ya, di situ ada tradisi nelayan dalam menangkap paus. Nah, selanjutnya di halaman 96 ini ada tradisi yang baru juga, Festival Manae, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manae merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya.
Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ini sudah ya tadi. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Nah, silahkan setelah tadi Ibu bacakan, kalian diminta untuk menjawab soal-soal berikut ini. Di sini Ibu bantu jawabannya. Kalian diminta untuk menyalinnya saja ya. Nah, teman-teman, di sini yang perlu Ibu tekankan, kita sebagai orang Islam, tentu kita belajar tentang keimanan. Ya, nah di sini kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki berbagai macam adat istiadat dan berbagai macam agama. Tidak jarang adat istiadat suatu daerah itu merujuk pada agama tertentu di luar Islam. Nah, kita sebagai orang Islam harus bisa memfilter itu. Ya, jadi tidak semua adat istiadat itu bisa kita tiru, bisa kita aplikasikan untuk diri kita atau keluarga kita. Contohnya di sini dalam festival ini ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Misalnya di situ ada hal yang menariknya itu larangan memakai pakaian merah. Itu dianggap sebagai pantangan. Nah, kita sebagai orang Islam tahu bahwa mengenakan pakaian apapun, warna apapun boleh, asalkan menutup aurat. Itu kan yang kita pelajari dalam Islam. Itu salah satunya ya. Nah, tadi juga misalkan ritual adat istiadat untuk menolak bala dan sebagainya. Nah, kita juga sebagai orang Islam harus memfilter itu ya. Kita tidak boleh meyakini bahwa dengan ritual-ritual lain di luar ajaran Islam itu dapat melindungi kita dari mara bahaya. Kita tetap yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang Maha Pelindung. Nah, untuk yang nomor 5, silahkan. Ini disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada aktivitas nelayan? Jika ada, silahkan kalian ceritakan di sini nomor 5 ya. Kehidupan sosial budaya. Nah, kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, tadi kalau dari segi agama sudah Ibu jelaskan ya. Namun dari segi sosial kita bisa mengambil sisi positifnya dari adat istiadat tadi yang dilakukan oleh para nelayan di berbagai daerah. Di sana masih kental sekali nilai persatuannya, nilai gotong royongnya, nilai kerjasamanya. Lalu juga melihat bagaimana mereka membagi hasil tangkapannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, kepada memang orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi di situ nilai sosialnya itu masih sangat bagus ya, tidak mengedepankan
ego masing-masing. Nah, untuk perekonomiannya juga tentu ya, dari hasil tangkapan tadi itu dapat membantu perekonomian mereka. Karena dari hasil tangkapan tadi itu hasilnya itu bisa dijual atau barter dengan kebutuhan lainnya yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya kegiatan membaca di halaman 10. Tentu ya, kita sudah belajar bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki peran, hak, dan kewajiban. Nah, adapun hak warga Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu di sini setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berhak juga dalam usaha pembelaan negara. Lalu, berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Lalu, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Ini ada pasal-pasalnya dalam undang-undang. Ini merupakan hak warga Indonesia tanpa terkecuali ya. Nah, lanjutan dari halaman tadi, halaman 100. Nah, selain hak, berikut ini juga ada kewajiban warga Indonesia. Jadi, sebagai warga negara Indonesia jangan hanya mengharapkan hak, tapi juga harus menjalankan kewajibannya. Tuh, ada 6 kewajiban di sini: membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu, berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Juga wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Juga wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan juga wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, ini di halaman 102. Tadi kan sudah ya, sebagai warga negara Indonesia ada hak dan kewajibannya. Nah, di sini ada hak sebagai nelayan, petani, dan pelajar. Silahkan kalian salin, kalian bisa pause dulu videonya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan membaca ini ada di halaman 106. Silahkan kalian baca masing-masing ya. Boleh kalian lihat di video ini maupun di buku kalian dari halaman 106. Lanjut di halaman 109 juga. Nah, lalu setelah itu kalian bisa kerjakan latihannya di halaman 110. Nah, ini sudah Ibu berikan contoh jawabannya ya. Jika kalian memiliki pendapat lain boleh. Jika kalian sudah memiliki pendapat yang sama dengan Ibu, silakan tinggal disalin saja. Nah, selanjutnya ini dibuat dalam bentuk diagram ya. Silahkan. Nah, di halaman 118 di sini mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan sudah dibacakan dengan cara konduksi, konveksi. Nah, ini dengan cara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalau dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalau dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalau dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Nah, ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi.
seperti ini ya, apinya ada di sini, tangan kalian ada di sini, tapi panas dari api ini bisa sampai ke tangan kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan radiasi tanpa zat perantara. Nah, seperti ini. Nah, pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Bagaimana rasanya? Nah, kalau kamu menggunakan baju hitam di siang hari, badan kalian itu akan terasa lebih panas. Kenapa? Karena warna hitam itu dapat menyerap kalor yang paling baik. Nah, sementara warna putih itu sebaliknya. Nah, begitupun sebaliknya kalau malam hari, dia juga baju hitam itu menyerap baju hitam itu akan merasa lebih dingin karena dia menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ini contoh radiasi juga ya. Nah, selanjutnya di halaman 120, silahkan. Di situ adalah soal dan jawaban. Ini kesimpulannya, silahkan kalian tinggal salin saja untuk mengingat juga ya. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain, baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pada saat kamu presentasikan sesuatu, kamu punya kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik sehingga kamu berhak mendapat kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak menertawakannya. Kewajiban yang kamu lakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi dengan baik sebagai haknya. Tuh, ketika proses presentasi, kalian di situ memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ini silakan di halaman 133 ada soal, silakan kalian jawab di situ. Tinggal disalin ya, di pause. Nah, yang terakhir di sini tugasnya kalian diminta untuk membuat janji kepada ayah dan ibu. Silahkan ya. Nah, ini rangkuman tugas-tugasnya yang harus dikerjakan dari mulai halaman 71 sampai 134. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.